Pernah nggak sih itu kamu merasa kalau ada orang yang sukses itu memang terlahir dengan bakat luar biasa, sementara yang lain ya gitu-gitu aja, nggak bisa berkembang? Nah, gimana kalau aku bilang kalau anggapan itu salah besar? Yup, kesuksesan bukan soal bakat bawaan, tapi soal mindset yang kamu pilih. Dan itu yang dibahas dalam buku Mindset karya Carol S. Dweck. Sekarang, bayangkan ada dua tipe orang. Yang pertama, percaya kalau kemampuan mereka udah ditentukan sejak lahir. Mau sekeras apapun usaha mereka, ya mentok di situ-situ aja. Sementara tipe kedua, percaya bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan. Siapa yang kira-kira lebih sukses? Yap, orang dengan growth mindset. Penasaran gimana cara kerja growth mindset ini? Yuk, kita bahas lebih dalam. Fixed mindset versus growth mindset. Jadi gini, menurut Dweck ada dua jenis mindset. One, fixed mindset. Orang dengan pola pikir ini percaya bahwa bakat, kecerdasan, dan kemampuan adalah sesuatu yang tetap. Kalau mereka gagal, mereka langsung berpikir, ya udah, emang gua nggak bisa. Two, growth mindset. Sebaliknya, orang dengan pola pikir ini melihat kegagalan sebagai peluang belajar. Mereka percaya kalau usaha dan strategi yang tepat bisa membuat mereka berkembang. Misalnya nih, ada dua siswa yang gagal dalam ujian. Yang satu langsung bilang, aku emang bodoh, nggak bakat di mata pelajaran ini. Sementara yang lain berpikir, oke, aku belum menguasainya, berarti aku harus belajar lebih giat. Kira-kira siapa yang bakal berkembang? Orang yang punya growth mindset nggak takut gagal, karena mereka melihat kegagalan sebagai bagian dari proses. Kisah nyata, Michael Jordan and Thomas Alva Edison. Kalau kamu pikir Michael Jordan itu dari dulu udah jago main basket, kamu salah. Dia bahkan pernah ditolak masuk tim basket sekolahnya. Tapi dia nggak menyerah. Dia latihan lebih keras memperbaiki kelemahannya dan akhirnya jadi legenda NBA. Kenapa? Karena dia punya growth mindset. Begitu juga Thomas Edison. Ribuan kali gagal menciptakan bola lampu, tapi dia nggak bilang, aku gagal. Dia justru berkata, aku menemukan ribuan cara yang tidak berhasil. Dan akhirnya, boom, cahaya menerangi dunia. Kalau dua orang ini punya fixed mindset, mungkin kita nggak akan kenal mereka sekarang. Bagaimana cara mengembangkan growth mindset? Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya kita punya growth mindset? Satu, ganti cara pandang terhadap kegagalan. Jangan lihat kegagalan sebagai tanda kalau kamu nggak berbakat. Lihat sebagai kesempatan buat belajar dan berkembang. Dua, gunakan kata belum. Misalnya, daripada bilang, aku nggak bisa matematika, coba ubah jadi, aku belum bisa matematika. Ini bikin otakmu lebih terbuka terhadap kemungkinan berkembang. Tiga, fokus pada usaha bukan hasil akhir. Kalau kamu hanya peduli sama hasil, kamu bakal gampang nyerah. Tapi kalau kamu menikmati proses dan usaha, kamu bakal terus maju. Jadi, keempat, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang punya growth mindset. Lingkungan punya pengaruh besar loh. Kalau kamu dikelilingi orang yang suka belajar dan berkembang, kamu juga bakal ketularan pola pikir mereka. Kelima, berhenti mencari validasi dari orang lain. Orang dengan fixed mindset seringkali takut mencoba hal baru karena takut dikritik. Padahal, belajar itu soal berkembang bukan soal terlihat pintar di mata orang lain. Kenapa ini penting? Bayangkan kalau setiap kali kamu gagal, kamu langsung berhenti. Hidupmu nggak akan berkembang. Sebaliknya, kalau kamu melihat kegagalan sebagai bagian dari perjalanan, kamu bakal terus maju. Dan itulah bedanya orang sukses dan yang tidak. Orang-orang besar seperti Elon Musk, Oprah Winfrey, atau bahkan Albert Einstein, semuanya punya satu kesamaan. Mereka selalu belajar dari kegagalan dan terus berusaha. Jadi pertanyaannya sekarang, kamu mau pilih fixed mindset atau growth mindset? Kalau kamu pengen terus belajar dan berkembang, jangan lupa like video ini dan subscribe. Karena di channel ini kita bakal bahas lebih banyak topik menarik tentang pengembangan diri yang bisa bikin hidup kamu makin sukses.